Oke, kita balik lagi ke nomor 1 tadi. Konsep yang mengkaji jenis kegiatan penduduk di dataran tinggi dan rendah. Konsep geografi, ada berapa sih? Ada? Kan ada 10, ya. Ada 10. Nah, ada 10. iya. Konsep geografi itu ada 10. Soal motor banget. Nah, ini tadi saya udah ketikin pembahasannya, cuman tinggal 2 nomor lagi, 2 nomor terakhir yang belum. Nggak apa-apa, nanti sambil jalan. Nah, konsep geografi ada 10. Apa aja itu? Lokasi. Nah, lokasi. Terus apa lagi? Keterjangkauan. Jangkauan. Diferensiasi area. Diferensiasi area. Pola. Apa? Pola. Aglomerasi. Nilai kegunaan. Benar. Interaksi interdependensi. Diferensiasi tadi udah diferensiasi area. Keterkaitan ruang. Keterkaitan keruangan. Terus jarak. Sama apa satu lagi? Saya lupa deh. Satu lagi itu apa yang belum disebut? Satu lagi saya lupa, Pak. Keterjangkauan udah belum tadi? Tadi udah. Lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, aglomerasi. Morfologi yang belum kamu sebut ya tadi, morfologi. Nah, jadi ada 10 konsep. Yang mana ternyata kalau saya amati soal-soal terbaru UTBK ataupun SIMAK UI, itu justru kalau di geografi ya, entah kalau di pelajaran lain kayak gitu juga atau enggak, ini malah balik lagi ke materi-materi yang dasar banget gitu. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia, kalau UTBK kan memang dibilang dan memang udah terbukti kan dari tahun lalu itu soal-soalnya soal-soal konsep dasar. Artinya nggak lagi kayak dulu. Kalau dulu tuh kan soal yang mikir banget, yang bikin otak keriting lah gitu ya, analisis banget tingkat tinggi. Tapi sekarang malah enggak. Sekarang ini malah cuma ngebahas pengetahuan-pengetahuan yang dasar banget. Nah, ini buktinya nomor 1, dia masih ngebahas soal yang harusnya ini bobotnya masih bobot UN. Nah, dari 10 konsep tadi, kita balik lagi ke soal. Tadi soal itu nanya tentang wilayah dataran terendah dengan dataran tinggi ya. Nah, dataran rendah dengan dataran tinggi jelas konsepnya adalah diferensiasi area. Nah, ini udah saya bikin petikannya. Kalian bisa lihat. Jadi diferensiasi area itu adalah perbedaan karakter atau sifat atau ciri dari dua wilayah. Misalnya, kota identik dengan gedung tinggi, sedangkan desa identik dengan persawahan. Kemudian bisa juga dataran rendah itu kegiatan yang cocok adalah kegiatan perdagangan. Kemudian kalaupun mau dilakukan pertanian, bisa pertanian berupa sawah atau pertanian lahan basah. Nah, kalau di dataran tinggi, sawah itu kurang cocok. Cocoknya adalah perkebunan. Nah, jadi di situ diangkat perbedaannya. Nanti insya Allah abis ini juga saya share, saya punya PPT-nya. Udah pernah saya share belum sih? PPT-nya kayaknya, Pak. Yang bab ini belum pernah ya? Insya Allah saya share. Belum. Nah, pilihan jawaban yang lain apa aja tadi? Kenapa kita nggak pilih yang lain ya? Kita lihat nih. Kenapa kita nggak pilih ketergantungan? Nah, ada nggak sih konsep ketergantungan? Sebenarnya ada, tapi namanya interaksi interdependensi. Namanya interaksi interdependensi. Interaksi artinya hubungan timbal balik. Interdependensi artinya ketergantungan. Nah, ketergantungan atau interaksi interdependensi ini cocok kalau contohnya kota dan desa itu saling membutuhkan. Kota dipenuhi kebutuhan pokoknya, baik berupa pangan, sandang, papan, bahan bangunan ya maksudnya. Itu dari desa kan ngambilnya.
Nah, kemudian desa dapat keuntungan ekonomi dari kota, maka itu terjadi yang namanya timbal balik, nah, interaksi. Jadi kalau kita ngomongin jenis kegiatan penduduk dataran tinggi dan dataran rendah, ini karena nggak disebutkan hubungannya ya di soal, maka kita nggak pilih ketergantungan. Kemudian yang B, keterjangkauan atau nama lainnya aksesibilitas. Aksesibilitas itu dia ngomongin transportasi. Saya sambil bukain filenya aja deh ya yang saya punya. Ada apa namanya PPT-nya. Nah, keterjangkauan itu dia artinya mudah atau sulitnya mencapai suatu tempat. Misal ada kalimat rumah Budi berada di pedalaman. Untuk mencapai ke sana hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Itu contoh konsep keterjangkauan. Keterjangkauan bisa juga ngomongin alat transportasi atau sarana dan prasarana transportasi. Jadi misal ngomongin jalan yang rusak, ngomongin dari kota A ke kota B, bisa pakai mobil, bisa pakai kapal, bisa pakai pesawat. Nah, itu juga ngomongin konsep keterjangkauan. Nah, ini dia. Nih, jadi apa namanya? Konsep geografi yang saya bilang 10 itu, nah kita bisa bikin singkatannya jadi kayak gini, jaket Mr. Paul diloakin. Jaket Mr. Paul diloakin itu maksudnya J-nya jarak, jaket strap-nya keterjangkauan. MR ini morfologi, Paul-nya pola, diloakin, D-nya diferensiasi area, Lo-nya lokasi, A-nya aglomerasi, K-nya keterkaitan keruangan, I-nya interaksi interdependensi, dan N-nya nilai kegunaan. Nah, tadi kita udah sampai mana? Udah 2 konsep ya kita sebut ya. Ketergantungan udah atau interaksi interdependensi udah, keterjangkauan udah, kemudian keterkaitan keruangan harusnya namanya, bukan keterkaitan area. Nah, keterkaitan keruangan itu contohnya keterkaitan keruangan, misal kita ngomongin Jakarta, nih saya langsung cariin slide-nya ya, keterkaitan keruangan. Atau kita ambil dari slide ini deh. Nah, hubungan antara unsur-unsur atau keterkaitan antara unsur-unsur suatu tempat yang menghasilkan terjadinya suatu fenomena. Nah, misalnya ilustrasi di slide ini dia ngegambarin tentang pemanasan global. Global warming, kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa suhu bumi ini meningkat di seluruh wilayah, di semua negara di permukaan bumi? Walaupun memang dampaknya beda-beda ya. Maksudnya, setinggi-tingginya pemanasan global saat ini ya, es di kutub masih ada. Walaupun memang dia sudah mencair. Kemudian dampak lanjutannya apa? Dampak berikutnya apa namanya? Kalau di daerah kita, nah di negara kita yang kepulauan ini, dampaknya bukan es mencair, tapi adalah karena air laut yang makin banyak jumlahnya, nah maka banyak pulau yang tenggelam. Itu kalau kita ngomongin dampaknya. Kalau kita ngomongin sebabnya, nah tadi keterkaitan keruangan itu adalah ngomongin hubungan antara sebab-sebab atau unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya suatu fenomena. Kenapa bisa ada global warming tadi? Karena ini deforestation, pembakaran hutan gitu kan, kerusakan hutan. Kemudian adanya gas CFC, freon, klorofluorkarbon. Nah, ini yang biasa dipakai di mesin-mesin pendingin seperti AC, kulkas, kemudian juga spray-spray kalengan. Kemudian jelas dari polusi udara, baik dari kendaraan bermotor ataupun juga kegiatan industri. Nah, itu semua berkumpul deh. Nah, jadi penyebab terjadinya pemanasan global warming. Jadi keterkaitan keruangan itu
dia nyebutin dulu sebab-sebabnya apa, kemudian terjadi apa hasilnya, dampaknya. Seperti halnya kita ngomongin Jakarta deh. Jakarta sering banjir. Kenapa? Karena datarannya rendah, karena dialiri 13 sungai besar, karena resapan airnya kurang, karena saluran airnya buruk secara kualitas dan kuantitas, karena kurangnya resapan air dan banyak penyebab lainnya, sehingga Jakarta itu rawan banjir. Nah, itu makna dari konsep keterkaitan peruangan. Nah, kemudian jawabannya tadi jelas diferensiasi area ya. Kemudian kenapa bukan aglomerasi? Aglomerasi itu artinya pengelompokan atau pemusatan. Nah, contoh aglomerasi ini misalnya kayak kita ngomongin kawasan industri atau kita ngomongin komplek perumahan, permukiman. Jadi ada istilah aglomerasi industri atau kawasan industri. Kawasan industri adalah sebuah area yang cukup luas gitu, yang sengaja dibangun, diperuntukkan untuk pabrik-pabrik di situ. Tujuannya apa? Banyak pabrik ditempatkan di satu area. Nah, tujuannya banyak ya. Pertama, untuk alasan lingkungan. Kenapa alasan lingkungan? Karena gini, industri itu harus ditaruh di pinggir kota pertama. Kenapa pinggir kota? Karena pinggir kota itu kepadatan penduduknya lebih rendah. Nah, sedangkan kalau di tengah kota kan penduduknya lebih padat. Gitu. Maka nggak kebayang misalnya di Medan Merdeka tuh sebelah istana ada pabrik. Nah itu kan bakal jadi kacau nantinya ya kan. Atau misalnya di Sudirman. Nah, di perkantoran, di gedung-gedung yang tinggi itu sebelahnya ada pabrik, itu juga bakal kacau nantinya. Nah, banyak yang terkena polusi, kemudian juga macetnya makin parah. Maka industri itu harus ditaruh di pinggir kota. Dan kenapa harus dikelompokkan di satu tempat aja? Karena tadi, industri itu kan menghasilkan polusi. Coba deh bayangin kalau setiap pabrik itu bebas dibangun di mana aja. Dan mereka tersebar merata. Maka nantinya polusinya juga akan tersebar merata, gitu kan? Nah, jadi kita kan nggak mungkin meninggalkan kegiatan industri ini, maka kita tetap harus bangun, tapi ditaruh di pinggir kota. Nah, kenapa? Karena pertimbangan lingkungan tadi. Pinggir kota kan dia lebih rendah kepadatan penduduknya. Nah, jadi dikelompokkan itu makna dari aglomerasi. Berikutnya komplek perumahan atau permukiman itu contoh dari konsep aglomerasi. Nah, panjang juga ya ngebahas satu nomor. Masih bingung nggak tentang konsep? Nanti insya Allah saya share, saya kirim dulu ke Bu Erma filenya, file pembahasannya, sama file PPT yang tadi. Nah ini nanti bentar lagi 40 menit yang pertama habis, baru satu nomor ya. Nggak apa-apa, nanti di 40 menit yang kedua kita agak kebut biar bisa selesai pembahasan semuanya. Nah, tapi nanti setelah ini putus, kalian langsung nyambung di ID yang sama ya. Nanti langsung saya mulai lagi. Masih ada pertanyaan tentang konsep geografi? Enggak, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 coba sekarang gantian baca siapa nih? Coba Zaidan baca Zaidan. Gempa bumi tektonik di Lombok pada tahun 2018 terjadi akibat aktivitas sesar naik Flores. Mekanisme ini adalah bagian dari pergerakan bumi secara nggak tahu. Nah, ini juga sebetulnya soal yang masih cukup simple. Jadi materi dasar tentang tektonisme. Kita lihat di pembahasan. Nah, ternyata tektonisme atau pergerakan kulit bumi itu dia dibagi menjadi 2 kelompok doang.
jadi dua macam, yaitu orogenesa dan epirogenesa. Nah, maka pilihan jawabannya nanti kita pilih cuma antara dua ini doang, yang lainnya langsung dieliminasi. Nah, tadi soal itu ngomongin gempa. Gempa itu termasuk yang mana sih? Termasuk orogenesa atau epirogenesa? Maka kita harus masuk ke pengertiannya masing-masing dulu. Orogenesa itu adalah pergerakan kulit bumi, pergerakan tektonisme yang berlangsung cepat. Nah, makanya di sini saya bold kata cepatnya, dan ada wilayah yang sempit. Nah, maksudnya apa berlangsung cepat? Nah, berlangsung cepat ini karena hanya memakan waktu misalnya ratusan atau ribuan tahun. Kenapa saya bilang ribuan tahun itu masih hanya gitu, hanya ribuan tahun? Karena pembandingnya adalah umur bumi. Nah, pembandingnya adalah umur bumi. Jadi menurut para ilmuwan, umur bumi itu sekarang 4,6 miliar tahun. Maka ketika ada sebuah proses yang terjadi di bumi, yang durasinya cuma ratusan tahun atau ribuan tahun, itu adalah waktu yang sebentar. Nah, sedangkan epirogenesa itu berlangsungnya lambat. Lambatnya bisa sampai jutaan tahun. Dan dia berlangsung pada wilayah yang luas. Nah, ini cakupannya bisa sampai benua. Nah, sedangkan kalau orogenesa, dia cakupannya sempit. Nah, kalau kalian pernah dengar istilah konvergen, divergen, dan transform, nah ini adalah pembagiannya lagi dari orogenesa. Nah, konvergen itu apa? Konvergen itu adalah pergerakan lempeng yang saling mendekat, yang dampaknya nanti bisa membentuk lipatan atau pegunungan. Kalau di darat, kalau di laut, tumbukan lempeng ini atau lempeng yang saling mendekat ini nanti bisa justru membentuk palung, cekungan yang dalam. Kemudian divergen lempeng yang saling menjauh. Lempeng yang saling menjauh yang nantinya bisa membentuk celah, gap gitu kalau dia terjadi di daratan. Nah, kalau terjadi di lautan, justru lempeng yang saling menjauh itu nanti menyebabkan magma keluar. Nah, magma keluar, akhirnya dia membentuk yang namanya punggung laut. Jadi magma yang keluar kan kontak dengan air kemudian membentuk. Nah, akhirnya dia membentuk gundukan gitu, atau disebut punggung laut. Kalau dia makin tinggi, punggung laut ini dia akan berubah namanya jadi gunung laut. Seperti kita punya namanya Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau itu contoh dari hasil divergen di laut. Kemudian transform itu adalah gerak yang bergesekan. Dan dampaknya apa? Dampaknya itu bisa membentuk patahan. Nah, kalau mungkin kalian pernah baca-baca atau pernah diajarin patahan itu, patahan lipatan. Nah, tapi mungkin belum pernah tahu apa sih contohnya di dunia nyata. Patahan itu paling gampang contohnya adalah air terjun. Air terjun maksudnya adalah awalnya sebelum itu jadi air terjun, dia itu sungai yang mengalir di tempat yang datar. Nah, sungai biasa. Kemudian permukaan bumi atau bagian bumi yang dialiri sungai tersebut itu ada gaya yang membuatnya terangkat. Nah, ada tenaga yang membuatnya dia jadi turun ke bawah. Nah, ada bagian yang terangkat, ada yang ke bawah. Maka kebetulan namanya patahan. Jadi kulit buminya patah. Tadinya dia sungai biasa, akhirnya dia menjadi waterfall. Nah, itu contoh dari patahan. Dan konvergen, divergen, ataupun transform ini sama-sama menghasilkan gempa. Sama-sama menghasilkan gempa. Maka jawabannya adalah orogenesa. Sedangkan epirogenesa itu nggak akan terasa seperti gempa. Kenapa? Karena prosesnya yang sangat lambat. Yang nggak mungkin terasa sama makhluk hidup. Gitu. Seperti misalnya apa? Misalnya, nih epirogenesa dibagi menjadi dua ya, positif dan negatif. Epirogenesa positif itu penurunan. Turunnya daratan sehingga seolah-olah
laut naik. Nah, sedangkan epirogenesa negatif kebalikannya. Daratannya naik sehingga seolah-olah laut turun. Jadi epirogenesa positif ini contohnya kayak yang terjadi di Indonesia atau terjadi di Atlantis deh ya. Jadi di Atlantis. Nah, Atlantis itu kan dulunya adalah sebuah daratan. Kemudian dia tenggelam dan akhirnya sekarang menjadi dasar laut. Walaupun memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Atlantis itu yang sekarang menjadi dasar Samudra Atlantik. Dan mengatakan dia ada di dasar perairan Indonesia. Nah, lepas dari perbedaan pendapat itu, mereka tetap sepakat bahwa Atlantis dulunya adalah sebuah daratan, kemudian dia berubah menjadi dasar laut, penurunan. Kemudian, ada nggak yang sebaliknya, yang tadinya dasar laut kemudian menjadi daratan? Ada, contohnya pulau-pulau di Indonesia. Pulau-pulau di Indonesia ini adalah hasil dari epirogenesa negatif kebanyakan. Apa buktinya? Buktinya dengan ditemukannya banyak batu kapur atau batu gamping. Nah, apa hubungannya dengan batu kapur lagi? Nah, batu kapur itu ternyata adalah batuan sedimen yang dia tergolong sedimen organik. Proses pembentukannya itu adalah dari batuan beku yang mengendap bersama dengan terumbu karang yang udah mati. Terumbu karang kalau udah mati, dia warnanya bakal bleaching. Bleaching itu memutih. Nah, kemudian makanya kita lihat batu kapur itu kan warnanya putih ya. Nah, sedangkan juga kita tahu bahwa terumbu karang cuma hidup di dasar laut. Maka ditemukannya batu kapur di sebuah tempat menjadi bukti bahwa tempat tersebut pernah menjadi dasar laut. Nah, jadi nomor 2 tadi pertanyaannya adalah tentang gempa. Gempa itu penyebabnya peristiwa tektonisme yang mana? Jawabannya adalah yang orogenesa atau orogenetik. Nah, jawabannya E. Nah, kurang dari 1 menit lagi mati nih. Kita ini aja dulu. Kita tungguin dulu ya daripada nanti lagi ngomong terus putus kan gak enak. Nomor 3, ini kalian tadi jawabnya apa? Raffi jawab apa? Saya B. B itu apa tadi ya? Coba kita lihat soalnya dulu. Oh, terlihat rektangular. Yang lain jawab apa? Zaidan dan Neila jawab apa? B, Pak. Nah, jawaban yang tepat nanti kita lihat pembahasannya ya setelah ini. Lanjut ke